Kamis 17 April, harga emas antam 24 karat mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Untuk pecahan 1 gram, harga berada di level Rp1.975.000. Harga ini melesat Rp32.000 dibandingkan perdagangan Rabu kemarin. Semakin naiknya harga emas perharinya ternyata membuat banyak orang berlomba-lomba membeli emas. Ada yang memang membeli emas sebagai instrumen investasi, tapi tak sedikit yang ingin ikut-ikutan mengkoleksi cuan dari jual beli emas bila harganya terus meninggi alias FOMO. Bagi perencana keuangan Budi Raharjo, FOMO beli emas saat harga sedang tinggi, jangan gegabah dan tidak boleh hanya tergiur mencari cuannya saja. Investasi emas adalah investasi jangka panjang yang sudah pasti ada resiko penurunan harga. Tapi ingat bahwa dalam instrumen investasi itu selalu ada volatilitas jangka pendek. Jadi kita harus selalu punya view jangka panjang. Kalau kita ternyata akan menggunakan instrumen ini untuk jangka dalam waktu pendek, dalam sebulan 2 bulan lagi ternyata ada suatu pengeluaran yang besar dan sangat signifikan, anggaplah misalnya untuk bayar sekolah anak gitu ya, maka kita harus hati-hati. Bagaimana kalau ternyata sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian bukan keuntungan yang kita peroleh, tapi justru malah harganya mengalami penurunan. Nah, jadi kita tetap harus memperhatikan satu, bahwa investasi emas pun itu juga kita harus berorientasi jangka panjang. Emas memang dikenal sebagai hedging atau alat lindung nilai ketika ekonomi yang sedang tidak pasti dan kekhawatiran akan inflasi. Tapi dengan besarnya permintaan emas saat ini, bahkan cenderung FOMO menimbulkan kekhawatiran baru. Bagi pengamat ekonomi Bima Yudhistira, tren FOMO emas ini menunjukkan bahwa ada distrust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional. Bila terus berlanjut, tren FOMO beli emas dikhawatirkan akan memperburuk kestabilan ekonomi. Ya, orang pergi ke emas gitu ya, terjadi panik buying emas. Salah satunya kan juga sebagian karena adanya distrust, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, terhadap kondisi makroekonomi. Dan ini juga mengindikasikan apa yang terjadi sekarang sebenarnya berbeda sedikit dengan yang terjadi tahun 97-98. Kalau sebelumnya orang ras menarik uang dari bank gitu ya, beli dolar, sekarang nggak ke dolar Amerika lagi nih. Tapi indikasi terjadinya resesi, itu orang memindahkan ke aset yang lebih aman, salah satunya emas batangan. Apalagi kalau orang berbondong-bondong misalkan mengalihkan uangnya dari dana perbankan, kemudian dibelikan emas batangan, ini kan bisa jadi kan ekonomi nggak berputar sebenarnya. Harga emas mengalami fluktuasi karena banyak faktor, seperti kondisi geopolitik dan geoekonomi seperti perang dagang Amerika-China, demand dan suplai emas, hingga kebijakan otoritas moneter negara. Ruli Kurniawan, Aryo Asmoro, Jakarta.